Dari alatnya sendiri, tadi ini pakai alat apa untuk ngepresnya nih Teh? Untuk segel dalam itu namanya ada induction machine sealant. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Nah, kali ini studio kita Kebun Desain kedatangan salah satu pengusaha di Karawang. Dan tentunya di sini ada sudah sudah tertera, sudah mampang gitu ya produk-produknya. Dan kita akan nanyain produknya ini apa sih ya. Tapi sebelum ke situ, tentu aja kita akan nanya-nanya nih siapa Kang dan Teteh di samping gue ini. Perkenalan dulu nih Kang, namanya siapa, kemudian punya usaha apa? Perkenalkan, nama saya Tuti Susilawati dan di samping saya Wawan Setianto. Oh, Teh Tuti sama Wawan. Kang Wawan ya? Ya. Punya bisnis apa nih Teh? Produk kami punya bisnis sambal dengan merek Sambal Bu Susi atau dengan singkatan sekarang Sambusi Sambal. Sambusi Sambal. Oke, menarik nih teman-teman. Ya, dengan slogan apalah arti makan tanpa sambal. Oke. Apalah arti makan tanpa sambal? Benar, orang Indonesia kalau nggak ada sambal tuh kayak gimana gitu kalau makan ya? Ya, udah gitu spesial dari kami itu ada ekstra ikan asinnya loh. Oh gitu. Jadi nggak perlu beli Tambahan lauk lagi, kita udah ada ikan asin. Oke. Biasanya kan kalau orang Indonesia ada sambal, ada ikan asin, ada pete. Kayaknya harus ada petenya nih Teh. Ada nggak? Ada itu variasi. sambal pete. Oh gitu. Oh ternyata ada teman-teman. Oke, ngomong-ngomong soal usahanya nih ya. Itu udah berapa lama sih? Kita mulai itu tahun 2017 akhir. 2017 akhir ya, Desember. Ya, awal mulainya kita dulu tuh suami saya usaha angkringan, bikin sambal. Oke. Terus banyak orang yang ketagihan dengan sambalnya. Oh. Terus kita kepikiran gimana caranya kalau misalnya ini dibikin khusus sambal sendiri. Oke. Makanya kita bikin produk sambal khusus. Jadi brand dulu Sambal Bu Susi dan sekarang menjadi Sambusi Sambal itu. Oke. Kemudian nih, untuk modalnya sendiri memulai bisnis sambal ini, tentu di awal-awal itu berapa sih untuk memulai bisnis sambal ini? Awalnya sih kecil-kecilan dari sekitar 300 sampai 500 ribuan. Oke. Terus kemudian kita makin ke sini bertambah dan kita membeli fasilitas kayak alat-alat segelnya, alat apa-apanya ya. Aset sekitar 6 sampai 10-an. Oke, 6 sampai 10 juta ya. Oh, berawal dari 300 sampai 500 ribu ya, untuk beli bahan mungkin itu ya. Iya, untuk bahan-bahannya. Untuk Tapi dulu bahan-bahan. awalnya nggak pakai segel dalam dan nggak pakai segel luar, jadi cuman tutup biasa aja. Oke, tutup biasa aja. Kalau sekarang itu kan ada segel kayak press gitu ya. Iya, itu Ada, dulu. ini Terus di di dalam dalamnya juga ada. ada segel Bisa lagi. dibuka sih. Boleh dibuka. Oh gitu. Coba Iya. kita buka ya. Buka aja. Oh, segelnya nggak apa-apa nih, buka nih. Buka Boleh. aja. Di dalam Luar. juga ada segel lagi. Oh gitu. Kita buka ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak ada semacam plastik presan. Susah nih. Pakai gunting apa? Ya biar ketahuan berarti masih asli. Iya benar-benar. Jadi memang si di pressnya itu nggak salah-salah gitu. Memang pakai alat press yang, nah ini nih ya. Nah ini si kertas apa? Si plastik segelnya. Kemudian kita buka juga. Dan di dalamnya itu kayak ada segel aluminium foil juga ya Teh ya. Iya, emang aluminium foil. Iya kayak gini Segel teman-teman. induksi namanya. Namanya segel induksi. Iya. Kemudian dari alatnya sendiri, tadi ini pakai alat apa untuk ngepresnya nih Teh? Untuk segel dalam itu namanya ada induction machine sealant. Itu ada induksi manual, tapi dia langsung kayak dihubungkan ke kontak itu langsung di dalamnya kita kan langsung beli sepaket botol plus ada aluminium foilnya. Jadi kita nggak bisa aluminium foilnya. Oh gitu. Jadi nggak Kalau dibuka-buka. nggak dibuka-buka, jadi langsung krep itu langsung udah otomatis. Posisi Jadi ketutup kayak gini di segel gini, temen langsung ditekan udah nyegel sendiri. jadi lebih hygiene gitu, nggak kontamin. kena. Oh, benar-benar aku kurang ngerti. Ya, aku juga nggak ngerti. Maksudnya apakah ketika ini sudah dituangkan Iya. si sambalnya, kemudian nanti ada
kayak alat press ini nih. Ada. Kayak apa namanya? Kayak minuman Thai tea yang suka ada di press gini kayak gitu. Oh, Mirip-mirip iya, kayak iya. gitu bukan? Saya. Beda lagi. Oh beda lagi. Ini jadi pengetahuan baru nih buat aku nih teman-teman, baru tahu ya. Jadi gini, setelah berbincang tadi, ternyata beli botolnya ini itu sudah ada ininya, sudah ada apa namanya? Foil. Aluminium foilnya di dalam sini. Nah, jadi ketika si sambal ini dimasukkan, kemudian si tutupnya tinggal ditutup dan nanti akan pakai alat press. Kayak gitu ya, Teh ya? Kalau untuk si alatnya itu belinya itu susah nggak atau Kita dari online. beli online ada? Iya. Oh gitu. Untuk harganya tahu nggak? Untuk Berapa? harganya Boleh diceritain? 2 jutaan. Oh 2 jutaan ya? 2 jutaan ya? Ya oke, menarik tuh teman-teman. Info baru tuh Nuh, buat teman-teman yang mau usaha sambal. Atau memang yang soalnya kan mesin-mesin kayak gitu press yang buat aluminium foil juga bisa buat usaha yang lain sebetulnya Iya. ya. Yang berminyak-minyak mungkin. Oke, menarik nih teman-teman. Jadi ini untuk pengiriman luar kota ataupun luar negeri juga bisa tanpa bocor. Iya, soalnya gini, setelah dipres nih ya, si botolnya itu akan dibalik, akan dites apakah terjadi kebocoran atau enggak gitu ya. Kalau enggak bocor berarti lolos dari QC lah gitu. QC. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau untuk ini mah gampang ya kayaknya. Apa? Pakai hot gun namanya. Hot gun. Iya. Atau kayak apa sih? Hair dryer kayak gitu ya. Iya. Kurang panas tapi. Kayak hair dryer. Oh, kalau hair dryer kurang panas, tapi ini namanya hot gun ya. Iya. Gun. Oke. Nah kayak gitu teman-teman ya. Untuk omsetnya sendiri dengan modal awal itu yang 300 sampai 500 ribu, kemudian berjalan dan sampai punya aset tadi kayak alat presan 2 juta dan sebagainya, itu omsetnya pas di awal tuh ya berapa dan sekarang itu berapa? Pas di awal tuh omsetnya masih sekitar antara 700 sampai 1,5 jutaan. Oke, di awal ya. Tapi sekarang makin bertambah sekitar 3 sampai 4,5 dan kemarin udah agak naik sampai 6, merosot lagi Oh, sama gitu. sekarang. Jadi sekarang sekitar 3,5 jutaan. Oke. Nah, ini kondisi sekarang. Iya benar-benar sih. Ya memang yang namanya dunia usaha kadang naik, kadang turun dan itu membuat kita harus berpikir bagaimana terus menggenjot marketing kayak gitu teman-teman. Oke, kemudian nih Teh, tentu aja nih ya bisnis ini punya tantangan. Tantangannya apa sih? Kendalanya selama ini? Kendalanya sih selama ini menarik konsumen ya. Menarik Gimana konsumen. caranya untuk menarik konsumen biar bisa membeli produk kita itu masih bermasalah. Kan rata-rata orang kalau kita tawarin sambal, apa sih sambal, saya juga Udah bisa bikin bisa sambal. bikin sendiri, gini sendiri. Nah, ya, orang tantangan kita di situ. Terus caranya ya udah kita deketin, kita disuruh kasih tester sekali. Oh iya enak kok, beda sama sambal saya, nah gitu. Oh iya. Deketin. Jadi untuk saat ini masih pada tantangannya adalah pemasaran ya teman-teman, masih ada di pemasaran. Oke. Berarti tinggal digenjot lagi sih di digital marketingnya kayak gitu ya. Iya. Selain itu ini walaupun tanpa bahan pengawet ini awet sampai 6 bulan. Oh gitu. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Kuat sampai 6 bulan. Artinya aman banget ya. Aman. Banget. Aman banget. Dan buat hasil produksi. ulekan asli ini tanpa Tanpa pakai mesin. mesin. Oh gitu. Ulek Ulek tangan asli. Iya, Ditumbuk. Oh ditumbuk gini ya. Iya. Oh iya. Ada gambar ininya ada. Dan mungkin ini awetnya itu karena ada minyaknya kayak gitu ya Minyaknya teman-teman. seperti Jadi pengawet secara alami kayak gitu, nggak Masuknya menggunakan bahan beneran pengawet. matang. Iya. Oke. Untuk harga jualnya sendiri satuan ini berapa ya kak? Harga jualannya ini beda-beda tergantung varian. Oh ada berapa varian berarti? Ada 7 varian. Ada 7 varian. Untuk harga setiap variannya beda-beda. Iya. Bisa disebutkan gitu. Ada varian apa aja dan harganya berapa? Ada sambal terasi. Sambal terasi itu 18.000. Oke, sambal terasi. Sambal 18.000. hijau 18.000, sambal bawang 18.000, sambal pete 23.000, sambal teri 23.000, sambal cumi 25.000, sama sambal jengkol 23.000. Oke, yang mahal tuh tadi pete ya? Bukan, baby cumi. Oh, cumi Iya, 25.000 ya? Iya.
Oke, berarti harganya varian di angka 18.000 sampai 25.000 ya, yang paling mahalnya ya. Iya. Oke, dan ini bisa dipakai buat mungkin beberapa hari nih teman-teman sama keluarga kayak gitu. Barangkali mau bikin nasi goreng kan nggak usah ribet-ribet, pakai ini bisa. Oh iya untuk sambalnya ya. Langsung di bumbu gitu, dituangin ke Jadi wajan. pengganti bumbu nasi goreng. Oh. Jadi kita langsung dioseng, tambah nasi udah jadi. Oke, Tambah telur, kalau mau pakai telur. Oke, ini bisa jadi bumbunya ternyata teman-teman. Oke, menarik, harus coba nih. Terus punya tips nggak nih Kang Teh buat teman-teman yang pengen usaha kayak gitu? Kan Akang sama Teteh udah usaha dari tahun 2017 nih. Punya tips nggak buat yang orang pengen memulai usaha kayak gitu? Kan kadang suka terkendala apa kayak gitu. Kalau mau mulai usaha tuh kuncinya ya udah melangkah dulu. Jangan dipikirin, saya ke ini ntar resikonya gini. Penting ada keinginan apa, melangkah dulu. Ntar ilmu semuanya ngikutin. Oke. Menurut saya. Kalau dari Teteh ada nggak? Dan konsisten sih kan. Konsisten ya? Iya. Ya benar, kita juga sempat beberapa nanyain ke owner-owner, itu kadang ada yang jawab juga, udah hajar aja dulu katanya, jangan banyak mikir. Soalnya kalau mikir itu nanti kita Nggak jalan-jalan. nggak jalan-jalan, terus khawatiran, takut gagal dan sebagainya. Soalnya kalau di lapangan kita udah hajar, akhirnya nanti kita belajar sendiri ya Kang ya. Belajar sendiri. Kalau misalkan menghadapi resiko ini gimana nih, bisa gagal nih, akhirnya nanti kita muter otak, nyari cara supaya bisnis kita itu bisa bertahan dan akhirnya bisa berhasil. Dan satu lagi konsisten tentunya. Kalau menghadapi kesulitan nggak gampang nyerah ya. Jadi harus konsisten. Biar teman-teman nih kebun desain, viewer kita yang ingin belanja ataupun ingin nyobain sambusi sambal, itu bisa pesan kemana nih? Bisa mesen ke IG-nya sambusi sambal. Oke, IG-nya @sambusi sambal. WA-nya 0822 6 111 9096 dan juga bisa didapatkan dari toko-toko terdekat sekitar di Kota Karawang ada. Di mana? Di toko apa aja itu? Kalau di daerah Tuparep ada Kopi Dewi, Oke. Toko Baru, Oke. Denpasar, Oke. Toko Haji Eneng, dan oleh-oleh Kerawang ada. Oke. SU ya, yang di Dipkop, Lavanda ada. Oke. Kalau sekitar area Cikampek di Aroma Rasa, di Pupuk Kujang, Surya Cipta ada di koperasi perusahaannya. Oke, itu ya banyak juga ternyata kerjasamanya si Akang sama si Teteh ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin di luar daerah Karawang dan ingin beli secara online, tadi bisa hubungi Oh iya, di Shopee IG-nya. juga ada kan? Oh, Shopee-nya ada? Ya. Di Shopee sih masih pakai nama lama, Sambal Apa? Bu Susi. masih Sambal Bu Susi ya, Iya. bisa dicek kalau di Shopee itu. Kemudian kalau di IG itu tadi @sambusi sambal, bisa dicek nanti IG-nya bisa di-follow juga ya teman-teman, dan bisa via WA. Tadi kan udah kita sebutin ya si nomornya. Nah, terus nih Kang Teh ya, tadi kan kerjasama dengan banyak toko ya di Iya. Karawang ya. Itu biar bisa kerjasama seperti itu tuh kayak gimana sih caranya? Kita mengajukan itu, ada yang langsung kita mengajukan, kita punya produk sambal ini dengan kualitas seperti ini dan jenis variannya seperti ini, terus mereka dengan harga ini bisa masuk apa enggaknya. Mereka cek dulu ada halal atau PYT-nya enggak. Ada, kalau misalnya ada ya udah oke, silakan masuk katanya gitu. Terus kalau misalnya tergantung, kalau misalnya konsinyasi dari toko-toko atau pabrik yang agak besar ya, itu dia harus mengajukan pakai proposal. Saya pakai proposal. Gitu. Berarti maksudnya datang ke toko itu ketemu sama siapanya juga tuh? Sama ownernya. Langsung sama owner si tokonya ya? Iya. Minta ketemu ownernya kayak gitu? Iya. Terus menjelaskan si produknya. Iya. Kalau kayak semacam toko itu perlu lebih simpel ya, dia cukup kita nunjukkan ini PIRT dan halal. Sedangkan kalau kayak koperasi perusahaan, dia lebih ke bikin proposal. Oh gitu teman-teman. Oh iya, harus tahan lama nggak? Kalau ini kan tahan lama nih, Iya. kan 6 bulan. Iya. Kalau di toko-toko itu juga syaratnya Sama. kan? Oh gitu. Ditanya, kalau di toko Expired. expirednya ada Ada. nggak katanya gitu. Kalau misalnya ada ya udah silakan, berapa lama, 6 bulan. Ya udah oke, katanya gitu aja. Oh gitu. Kalau tahu nggak kalau untuk produk-produk yang nggak tahan lama?
Nggak tahu. Kalau produk-produk yang nggak tahan lama itu biasanya dikasih di freezer kayak gitu kan. Oh gitu. Oh kayak gitu ya. Ini udah ada sistem ataupun resellernya belum? Udah Udah ada. Reseller. Untuk harga reseller juga beda. Untuk syarat jadi resellernya itu sendiri gimana? Syaratnya sih nggak macam-macam ya Kak. Asal dia konsisten, jujur, sama mau. Oh iya benar, mau jadi reseller gitu. Mau jadi jualin. reseller, iya. Nah keuntungannya kalau misalnya di reseller, dia bisa ngejual omset dalam sebulan itu nyampe 700 pieces sambal ini, dia mendapat keuntungan bonus dari kita 1 juta. Plus dia harga jualnya kan beda. Dari kita misalnya untungnya 3-4 ribu. Nah dia bonus itu sama bonus 1 jutanya itu, tapi dalam sebulan harus menjual sekitar 700 ya. Nah itu dia ya, tadi ngobrol kita sama Teh Tuti dan Kang Wawan ya, terkait dengan sambusi sambal ini. Menarik banget ya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan soal tadi mesin dan lain sebagainya di kolom komentar ya. Dan kalau dirasa bermanfaat video ini, silahkan di-share, di-like, dan di-komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.